Suatu hari di Blitar Selatan terjadi, karena yang datang ini ketua MUI tingkat kabupaten, maka masyarakat dengan sangat antusias untuk menyambutnya. Sampai-sampai ketika sang ulama ini masuk ke dalam masjid mau ngimami sholat, itu jamaahnya semuanya salaman, termasuk ibu-ibu. Ibu-ibu itu nggak mau ketinggalan, semuanya ikut salaman. Nah, kiainya ini kan ya menghargai orang kampung yang barangkali memang mereka juga belum mengerti secara hukum, ya dilayani salaman biasa bersentuhan tangan gitu. Cuma kemudian setelah selesai semuanya bersahabat tangan, terus ulamanya ini jelasin, ibu-ibu, karena kita mau sholat maka kita harus punya wudhu, dan wudhu ibu sudah batal karena tadi kita baru bersalaman. Itu ada seorang nenek-nenek yang nyeletuk, alhamdulillah saya tadi sudah wudhu 2 kali. Berarti yang satu batal, yang masih satu. Jadi terkena najis itu tidak membatalkan wudhu, Bu. Ya, ingat ya. Karena orang kadang-kadang bingung, nggak bisa bedain ya, antara hadas dan najis. Ya. Yang membatalkan wudhu itu kalau kita berhadas, buang angin, buang air kecil, air besar dan sejenisnya, itu hadas. Ya. Kalau najis, misalnya kita kena kotoran ayam, kotoran sendiri atau apa, itu terkena najis. Terkena najis itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Tapi kalau terkenanya di dalam sholat, itu yang batal sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqaha fid dinihi man istafahu minal anam wa hada man irtadahu li fahmi ma sara'ahu minal ahkam. Ahmaduhu ala jami' nu'amaihi wa askuruhu ala tazayyiti alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, amma ba'du. Ibu-ibu yang kami muliakan, puji dan syukur selalu kita haturkan di Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama bertolabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita yang tempat mulia ini dijadikan oleh Allah sebagai tambahan amal ibadah yang bawa manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Ibu-ibu yang kami muliakan, bagi yang punya bukunya silahkan untuk dilihat bahwa yang kita kaji hari ini adalah pasal ke-6, yaitu halaman 33. Ya, pasal ke-6 halaman 33. Di papan tulis yang saya tulis itu adalah dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis terkait dengan topik bahasan kita pada pagi hari ini. Di pasal ke-6 ini akan dijelaskan tentang beberapa hal yang membatalkan wudhu. Jika pada pengajian bulan yang lalu kita sudah jelaskan tentang istinja, mulai dari caranya dan adabnya, maka pada pagi hari ini akan kita jelaskan tentang beberapa hal yang membatalkan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yanqudul wudhu'a sittatu asya'a. Sesuatu yang membatalkan wudhu itu ada 6 macam. Seseorang yang setelah wudhu, kemudian salah satu dari 6 ini terjadi pada dirinya, maka wudhunya batal atau rusak. Jika wudhu itu telah rusak atau batal, maka wudhu itu tidak bisa dipakai lagi. Jadi tidak ada solusi lain kalau wudhunya batal kecuali ya harus wudhu lagi.
Kemudian berapa kali pun kita berwudu, jika sudah batal maka wudu tadi semuanya batal. Misalnya ya, ibu tadi sebelum berangkat ke masjid wudu 2 kali misalnya, wudu 2 kali. Kemudian dalam perjalanan ke masjid misalnya ibu buang angin sekali aja, ya, buang anginnya cuma sekali, maka wudu 2 kali yang ibu lakukan itu batal semua. Jangan terus berkeyakinan yang batal kan cuma 1, saya masih punya serep 1. Itu tidak bisa ya. Jadi wudu itu tidak bisa dipakai serep-serep, itu tidak bisa. Nah, mengapa yang demikian ini perlu saya jelaskan, karena pernah terjadi, benar-benar ini kejadian nyata, yaitu ceritanya ini terjadi di Blitar Selatan pada waktu saya masih kecil. Di sana zaman dulu itu ada setiap Ramadan ada kegiatan safari Ramadan. Ya, para pejabat, para ulama suka melakukan kegiatan safari Ramadan. Suatu hari di Blitar Selatan terjadi, karena yang datang ini ketua MUI tingkat kabupaten, maka masyarakat dengan sangat antusias untuk menyambutnya. Sampai-sampai ketika sang ulama ini masuk ke dalam masjid mau ngimami sholat, itu jamaahnya semuanya salaman, termasuk ibu-ibu. Ibu-ibu itu nggak mau ketinggalan, semuanya ikut salaman. Nah, kiainya ini kan ya menghargai orang kampung yang barangkali memang mereka juga belum mengerti secara hukum, ya dilayani, salaman biasa bersentuhan tangan gitu. Cuma kemudian setelah selesai semuanya bersahabat tangan, terus ulamanya ini jelasin, ibu-ibu, karena kita mau sholat maka kita harus punya wudu, dan wudu ibu sudah batal karena tadi kita baru bersalaman. Itu ada seorang nenek-nenek yang nyeletuk, alhamdulillah saya tadi sudah wudu 2 kali. Berarti yang 1 batal, yang masih 1. Ya lucu ini ya. Orang kampung lugu dan lucu. Nah, jadi dikiranya kalau wudu 2 kali terus batal 1 kali, yang 1 masih utuh gitu, dikiranya begitu. Padahal ya tidak. Ya, berapa kali pun kita berwudu, begitu batal ya wudunya jadi batal, maka harus wudu lagi. Nah, jadi yang membatalkan wudu itu ada 6. Salah satunya atau yang pertama, ma kharaja minas sabilaini, sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Yang dimaksud jalan di sini adalah jalan pembuangan yang ada dalam tubuh manusia, yaitu jalan depan dan jalan belakang, kubul dan dubur. Dubur itu belakang, kubul itu depan. Apapun yang keluar dari kedua jalan itu maka membatalkan wudu. Baik yang keluar itu sesuatu yang biasa atau tidak biasa. Yang biasa itu apa? Ya sebagaimana yang terjadi pada umumnya orang, yang keluar lewat depan itu berupa air kencing, ya. Kemudian bisa jadi juga keluar darah atau cairan-cairan yang lain, maka wudunya batal. Kemudian yang keluar lewat belakang kita juga sudah tahu, yaitu yang kita istilahkan dengan air besar, itu untuk hal-hal yang biasa. Seandainya yang keluar itu sesuatu yang tidak biasa, tetap batal. Misalnya yang keluar itu berupa binatang hidup. No, apa ada? Ada. Ibu sadar dia banyak cacing kermi. Nah, cacing kecil itu ya. Dulu waktu kita masih kecil, itu kan harus 6 bulan sekali minum obat cacing. Yang itu obatnya saya masih ingat gambarnya, gambar hitam terus perutnya gitu. Nah, jadi ketika yang keluar itu sesuatu yang luar biasa atau tidak biasa, misalkan keluar cacing kermi, maka itu juga membatalkan wudu. Atau yang keluar misalkan sesuatu yang suci, apa bisa terjadi seperti itu? Bisa. Misalnya yang keluar itu kelereng, atau batu, kan bisa aja ya. Anak kecil main kelereng terus ketelen, nah besok pagi pas kentut yang keluar kelereng. Nah, kelereng itu kan suci, tapi kalau keluar dari situ namanya terkena najis, tapi kelerengnya kan tidak najis. Nah yang seperti itu juga tetap membatalkan wudu. Jadi apapun yang keluar dari jalan depan maupun jalan belakang
yang biasa ataupun yang tidak biasa, ya, itu semuanya membatalkan wudu, kecuali jika yang keluar itu sperma, ya, lewat depan, itu tidak batal wudunya, tapi justru malah mewajibkan dia mandi, gitu ya. Tapi wudunya nggak batal, tapi malah wajib mandi. Nah, dalilnya, ya, itu yang pertama, nomor satu itu ada dalam surah Al-Maidah ayat 6. Itu sepotong kalimat yang ada dalam ayat ke-6, ya. Allah berfirman, auja'a ahadum minkum minal ghaiti. Kalau dimaknai auja'a atau telah datang, sapa ahadun seseorang, minkum dari kalian, datang dari mana? Minal ghaiti, dari tempat buang air. Ya, goit itu sebenarnya makna aslinya itu tempat yang rendah, yang dulu waktu manusia itu belum punya kamar kecil, dia kalau buang air suka cari tempat yang rendah supaya tidak kelihatan orang lain. Nah, goit tempat buang air kecil atau air besar, atau bahasa kerennya WC. Nah, kemudian yang perlu dipahami adalah di sini kalimatnya perlu penjelasan, karena makna dari kalimat ini hanya sekedar begini, atau seseorang datang dari kamar kecil. Jadi datang dari kamar kecil itu membatalkan wudu. Pertanyaannya, kalau saya tanya ke ibu, ada kalimat begini misalnya, ibu baru pulang dari pasar. Itu kalimat tadi maknanya adalah sama dengan ibu baru pulang belanja. Karena umumnya orang kalau ke pasar itu belanja. Walaupun kita biasa saja di pasar itu tidak belanja, hanya jalan-jalan, ya, atau hanya nyaur utang misalnya, atau hanya ngantarin barang. Itu biasa terjadi. Tapi umumnya orang kalau ke pasar itu belanja. Maka ketika dikatakan seorang ibu pulang dari pasar, sama dengan atau bisa dipahami seorang ibu telah pulang dari belanja. Begitu juga dengan ungkapan kalimat ini, seseorang keluar dari kamar kecil. Itu maknanya seseorang yang baru buang air kecil. Karena umumnya orang kalau di kamar kecil itu ya pasti buang air kecil. Kan nggak ada orang masuk kamar kecil terus untuk main sepak bola. Nah, kalimat-kalimat seperti ini kalau tidak ada penjelasan para ulama, ya kita nggak paham, kita nggak ngerti. Padahal itu firman Allah dalam Al-Quran. Salah satu yang membatalkan wudhu adalah ketika seorang datang dari kamar kecil. Tapi maksudnya ya baru buang hajat, baik air kecil maupun air besar. Nah, kemudian dijelaskan bahwa dia tidak hanya sekedar keluar dari kamar kecil, tapi memang sudah melakukan buang hajat di kamar kecil. Sehingga jangan sampai dipahami bahwa yang membatalkan wudhu keluar dari kamar kecilnya bukan itunya, tapi kegiatan yang ada di kamar kecil. Kalau misalnya ibu masuk kamar kecil hanya ngambil sabun, apa batal wudhunya? Tidak. Atau misalkan ibu masuk kamar kecil hanya ngambil gayung, juga tidak. Tapi yang dimaksud, sekali lagi, datang dari kamar kecil adalah baru buang air kecil atau air besar. Itu maknanya begitu. Nah, itu dalil Al-Quran yang menjadi dasar para ulama bahwa keluarnya sesuatu dari salah satu jalan dua itu membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini, tidur yang posisi tidurnya tidak sambil duduk, gitu aja gampangannya, ya. Artinya jika seseorang tertidur dan tidurnya tidak dalam posisi duduk, maka tidurnya itu membatalkan wudhu. Berbeda halnya jika seseorang itu tidurnya dalam posisi duduk, ya, posisi duduk dan duduk tegak ya, bukan bersandar. Kalau bersandar itu masih bisa ada ruang untuk keluarnya angin. Ya, tapi kalau tidurnya tegak itu kan, maaf, kita
di fikih ini terpaksa ngomong kotoran, ngomong yang jorok, tapi memang harus dijelaskan seperti itu. Kalau ibu duduknya tegak, tidak bersandar, itu anu kita tadi itu nempel ke lantai sehingga tidak bisa buang air, tidak bisa buang angin, gitu kan? Karena tertutup. Nah, kalau tidurnya bersender mungkin ngobos. Nah, makanya batal. Apalagi tidurnya miring, batal, gitu ya. Maksudnya begitu. Terpaksa ini harus dijelaskan kayak gitu ya. Memang ngaji fikih itu ngomongin kotoran gitu, ya. Ya harus maklum aja. Bukan saya seneng ngomong jorok, tidak. Tapi memang yang diomongin itu ya sesuatu yang memang kotor. Kalau juga dijelaskan bisa jadi nanti nggak paham, gitu. Jadi kenapa tidur yang tidak menetapkan pantatnya pada bumi atau tempat tidur itu membatalkan wudu? Karena bisa jadi ngobos, gitu ya. Sehingga ada ruang untuk keluarnya angin. Nah, kalau tidurnya sambil duduk begini, itu nggak batal. Kenapa? Karena nggak bisa buang angin. Maka biasanya orang kalau lama duduk di lantai itu kemudian perutnya kembung. Itu bukan karena kemasukan angin, tapi angin yang di dalam nggak bisa keluar, gitu lah. Ceritanya itu begitu sebenarnya. Ya, bukan masuk angin, tapi angin yang di dalam nggak bisa keluar. Kecuali kalau pas berdiri atau pas gerak gitu ya bisa aja. Nah, ya. Terus dalilnya itu nanti dalilnya itu ini dalil yang ketiga ini malah nggak tulis itu. Nah, tidur yang tidak menetapkan pantatnya pada bumi membatalkan wudu. Kemudian wazawalul akli, dalil-dalilnya belakangan aja, kita urutin bahasanya dulu aja ya. Wazawalul akli, dan hilangnya akal, bisukrin sebab mabuk, au marodin atau sebab sakit ya. Termasuk yang membatalkan wudu ini yang ketiga. Yang pertama tadi kan keluarnya suatu dari salah satu dua jalan. Kedua, tidur yang tidak menetapkan pantatnya pada bumi ya. Tiga, yaitu hilangnya akal. Nah, hilangnya akal ini hilang kesadaran maksudnya. Bisa jadi karena dia mabuk makanan ya. Misalkan dia baru makan apa gitu, terus kemudian mabuk. Kan ada makan yang memabukkan ya. Kalau dulu kita zaman sisa-sisa penjajah suka makan gadung, tahu gadung? Ya, itu kalau salah memasak bisa mabuk. Iya kan? Kalau bener masaknya enak, tapi kalau salah memasaknya bisa mabuk. Sekarang udah langka itu, udah nggak ada. Jadi kenapa orang mabuk makanan membatalkan wudu? Karena orang kalau mabuk hilang kesadarannya sehingga ketika dia buang angin juga tidak terasa. Maka dianggap membatalkan wudu. Atau seseorang yang punya sakit yang menghilangkan kesadarannya, misalkan kayak sakit ayan atau epilepsi ya. Orang kalau lagi ayannya kambuh itu dia tidak bisa mengendalikan dirinya, sehingga kalau dia buang angin dia juga tidak terasa. Maka sakit yang seperti itu juga membatalkan wudu. Kemudian bisa juga contoh lain adalah pingsan. Misalkan habis wudu ada petir kaget gitu ya, sampai pingsan. Maka setelah sadar wudunya juga batal. Nah, jadi banyak sebab yang menjadikan seseorang hilang kesadarannya ya. Bisa jadi karena faktor makanan, mabuk, karena penyakit, atau bisa jadi karena kaget. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan, kita bahas dalilnya dulu ini satu persatu. Tadi yang pertama sudah kita singgung, yaitu auja'a ahadum minal ghaiti. Itu ayat Al-Qur'an. Kemudian hadisnya ya, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa. Itu nulisnya kurang alif ya. Bukan idza hadasa tapi idza ahdasa. Hatta yatawaddoa. Artinya begini, layak balu tidak akan menerima sapa Allah tidak menerima sholat ahadikum, sholat salah seorang dari kalian, idza ahdasa, bila dia berhadas, hatta yatawaddoa, sampai dia berwudu. Jadi kalau orang sholat dalam kondisi berhadas maka sholatnya tidak diterima. Kemudian di hadis itu Bu ada lanjutannya ya.
Faqala rajulun min ahlil Hadramaut mal hadasu ya Aba Hurairah qala fusaun au durratun. Hadis ini rawinya adalah Abi Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, Allah tidak akan menerima sholat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Kemudian orang dari Hadrul Maut bertanya, wahai Abu Hurairah, apa yang disebut hadas itu? Maka kemudian Abi Hurairah menjelaskan, yang dimaksud dengan hadas dalam hadis tadi adalah fusaun audurotun, yaitu buang angin baik yang bersuara atau yang tidak bersuara gitu ya. Yang bersuara atau yang tidak bersuara. Biasanya yang tidak bersuara itu malah dahsyat itu. Iya kan? Kalau yang bersuara nggak seberapa, yang tidak bersuara itu biasanya yang dahsyat, maka itu pun juga membatalkan wudu. Nah, maka kalau kita mencium bau terus kita nanya, siapa kentut? Ada yang ngomong saya enggak, yang saya enggak itu yang paling karena jawaban spontan itu yang asli. Jadi kalau bilang saya enggak, yang saya enggak itu aja berarti. Ya. Jadi baik bersuara atau tidak bersuara, ketika seorang telah buang angin, ya, maka itu termasuk membatalkan wudu karena disebut sebagai hadas. Waqis ala ma dzukira kullu kharijin minal qubuli awid duburi. Berdasarkan hadis tersebut, kemudian ulama mengkiaskan, menganalogikan bahwa apapun yang keluar dari kubul atau dubur itu membatalkan wudu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi ayat yang nomor 1 itu sama hadis nomor 2 itu satu poin. Nah, kemudian berikutnya ini terkait dengan seseorang yang tidur ya, yang tidak menetapkan pantatnya pada bumi. Itu termasuk membatalkan wudu. Ini didasarkan pada hadis Rasulullah yang berbunyi ini, wika usahi al ainani faman nama falyatawaddo. Wika usahi, talinya atau tutupnya dubur, nah, itu al ainani adalah kedua mata. Artinya kalau kedua mata ini masih melek, masih sadar, itu lubang belakang itu tertutup. Nah, atau kalau keluar dia sadar. Tapi faman nama, maka barang siapa yang tertidur matanya merem, fal yatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Karena ketika orang tertidur maka yang bawah itu akan terbuka. Sehingga siapapun yang tertidur dengan tidur nyenyak, maka bangun tidur dia hendaknya kemudian wudu lagi. Nah, itu dalil yang dipakai ulama madhab Syafi'i terkait dengan bahwa tidur itu bisa membatalkan wudu. Kemudian ada juga ya pendapat yang mengatakan bahwa tidur tidak membatalkan wudu. Itu kalau tidurnya sambil duduk. Di hadis di kitab Bulughul Maram kalau nggak salah itu ada cerita begini ya. Sehabis sholat maghrib itu para sahabat nunggu sholat isya ya, sampai kemudian saking lamanya nunggu itu banyak yang tertidur, dan tidurnya itu sampai kedengaran ngoroknya ya. Tidak hanya tidur ayam, tidak ya, tapi benar-benar sampai kedengaran ngoroknya. Begitu Rasulullah datang langsung iqomat, kemudian mereka yang tidur itu langsung bangun kemudian sholat. Terus akhirnya ulama berpendapat kalau begitu tidur tidak membatalkan wudu. Buktinya itu para sahabat sampai kedengaran ngoroknya dia langsung dengar qomat langsung ikut sholat nggak wudu. Nah, ini oleh ulama yang berpendapat bahwa tidur membatalkan wudu dijelaskan bahwa sahabat tadi tidurnya sambil duduk, karena umumnya orang kalau habis sholat maghrib terus nunggu isya itu kalau tidur kan tidurnya sambil duduk. Karena kita belum pernah ngelihat orang sambil nunggu sholat isya terus tiduran di masjid gitu kan. Ya, yang ada itu ya duduk iktikaf terus kemudian sampai tertidur gitu. Itu jawabannya ya.
Jadi memang dalam masalah fikih itu akan selalu ada ikhtilaf ulama, ya, ada perbedaan para ulama. Tetapi jika yang berbeda itu ulama, maka justru malah mendatangkan rahmat. Karena ulama itu ketika berbeda semuanya berdasarkan dalil yang dipahaminya, ya, bukan hanya karena faktor hawa nafsu. Jadi kalau yang beda itu sama-sama ulama, itu justru malah mendatangkan rahmat karena kita sebagai orang awam yang bukan ulama bisa mengikuti salah satunya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, ya. Walam surrojulil mar'atal ajnabiyata min ghairi hailin. Termasuk yang membatalkan wudu adalah bersentuhannya laki-laki atau menyentuhnya laki-laki terhadap kulit wanita lain dengan tanpa penghalang. Nah, masalah ini juga terjadi ikhtilaf di kalangan ulama terkait dengan makna menyentuh, ya. Bahasa menyentuh menurut Imam Syafi'i yang dimaksud dengan menyentuh itu ya senggolan tangan itu. Menyentuh namanya, ya, senggolan tangan. Namanya menyentuh, menyenggol dengan tangan itu namanya menyentuh. Tapi kalau mazhab Imam Hanafi, makna menyentuh itu hanya bahasa kiasan, bahasa majas. Sehingga makna menyentuh di situ bukan kok senggolan tangan, tapi hubungan suami istri. Gitu. Sehingga menurut mazhab Imam Abu Hanifah, seseorang kalau hanya senggolan tangan itu enggak batal. Yang batal itu kalau hubungan suami istri, gitu. Terus nanti ada lagi yang berpendapat bahwa menyentuh yang batal itu menyentuh yang disertai syahwat. Kalau menyentuh biasa gitu tidak ada syahwat tidak batal. Nah, tetapi menurut madhab Imam Syafi'i yang banyak dianut di dunia Islam terlebih di Indonesia, baik bersentuhan dengan disertai syahwat atau tidak, ya, jika yang disentuh adalah wanita lain yang bukan mahramnya dan yang disentuh kulitnya, maka yang demikian ini termasuk membatalkan wudu, ya. Nah, kemudian kita akan kesulitan mengikuti madhab Imam Syafi'i ini ketika kita sedang ibadah haji atau umroh, terutama dalam ibadah tawaf, ya. Ketika kita sedang tawaf itu rasanya kan sulit untuk menghindari persentuhan dengan lawan jenis. Apalagi kalau sedang padat-padatnya, ya. Kalau selama pandemi ini kan ya bisa karena dibatasi harus jaga jarak. Nah, tapi kalau di luar pandemi kita bisa saksikan dan merasakan bahwa saat tawaf, terlebih tawaf-tawaf yang fardu kayak tawaf ifadah itu benar-benar berdesak-desakan. Sehingga untuk menghindari tidak bersentuhan itu ya sulit. Maka kemudian para ulama memberikan nasihat dan fatwa bahwa bagi orang yang sedang tawaf, ya, dianjurkan untuk mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah atau Imam Malik yang mengatakan bahwa, yang menfatwakan bahwa bersentuhan kulit itu tidak membatalkan wudu. Karena seandainya kita berpegang teguh pada mazhab Imam Syafi'i, nanti di sana kita nggak bisa tawaf, baru muter senggolan batal wudu lagi, terus tawaf lagi senggolan lagi wudu lagi. Akhirnya bukan capek tawaf, capek wudu. Nah, maka ada jalan tengahnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan ikhtilaf ulama menjadikan rahmat, ya. Coba seandainya semuanya berpendapat seperti Imam Syafi'i, kita mau tawaf akan kesulitan. Tapi dengan ada pendapat yang mengatakan bahwa ternyata yang dimaksud menyentuh menurut dia bukan menyentuh kulit tapi hubungan suami istri, sehingga kalau hanya senggolan kulit tidak membatalkan wudu, nah akhirnya jadi bisa dipakai, ya. Tapi pesannya ulama-ulama terutama dari Indonesia itu hanya dipakai saat tawaf saja. Nanti kalau sudah pulang ke Indonesia kembali normal seperti biasanya. Kalau senggolan kulit ya batal wudunya. Nah, kemudian yang dimaksud senggolan di sini itu adalah bersentuhan kulit antara laki dan perempuan yang bukan mahram. Ingat Bu ya, yang benar kalimatnya kalau berbicara masalah ini bukan muhrim tapi mahram. Di masyarakat itu sudah terlanjur bahasa populer yang sebenarnya keliru. Jangan dekat-dekat, bukan muhrim. Nah,
Yang benar bukan kalimat bukan muhrim, tapi bukan mahram. Karena kalau muhrim itu artinya orang yang berihram, gitu loh. Ya. Jadi kalau muhrim itu muhrimun itu artinya orang yang sedang berihram. Nah, kalau mahram itu artinya orang yang tidak boleh dinikahi. Nah, beda, ya. Tapi di masyarakat kadang terlanjur populer, ya. Bahasa yang sering dipakai itu dia bukan muhrim. Nah, ya jelas memang dia tidak umroh, tidak haji, ya bukan muhrim. Nah, jadi dari sisi bahasa itu perlu diluruskan, ya, karena terkait dengan hukum. Ya, jadi yang tepat bukan mahram, ya, bukan kalimat bukan muhrim, karena muhrim artinya orang yang sedang ihram. Kalau mahram itu artinya orang yang haram dinikahi. Nah, kemudian baik yang disentuh itu masih hidup atau sudah mati, ya, sehingga kalau misalnya ibu habis wudhu terus mandiin jenazah, kemudian jenazah suaminya misalnya kan, ya, terus nyenggol kulit suaminya yang sudah mati, sudah dalam bentuk mayat itu juga batal, ya. Tapi yang batal yang hidup. Kalau mayatnya nggak batal, mayat nggak bisa wudhu. Jadi mayat itu sudah lepas taklifnya, sudah lepas beban ibadahnya, sudah terlepas. Jadi yang batal itu yang hidup, ya. Yang mati sudah tidak batal lagi. Jadi boleh, ya. Misalnya suaminya meninggal dunia terus istrinya ikut memandikan, ikut gosok, boleh, ya. Kan seandainya dia nyenggol kulitnya, ya yang batal itu yang hidup. Kalau yang mati mayatnya tidak batal lagi. Nah, soal adabnya bagaimana memandikan jenazah dulu dalam pelatihan sudah pernah kita jelaskan. Nanti kalau sudah nyampe babnya kita jelaskan lagi, ya. Jadi sekali lagi, walaupun yang disentuh itu sudah meninggal dunia, yang menyentuh tetap batal. Yang kedua, bagaimana seandainya disentuh itu anak kecil, ya, anak kecil. Nah, ini para ulama menjelaskan bahwa anak kecil ketika disenggol atau disentuh itu reaksinya beda-beda, ya. Ada yang mereka ya biasa-biasa saja, ya, ekspresinya ekspresi anak kecil. Tapi ada juga anak kecil yang sudah genit. Nah, sehingga ketika disenggol lawan jenis itu reaksinya itu beda. Nah, maka walaupun sebutannya anak kecil, ya, jika dia sudah tertarik dengan lawan jenis, ya, sudah punya syahwat dengan lawan jenis, maka itu juga sudah membatalkan. Ya, sudah membatalkan. Misalkan saya guru ngaji, terus ada murid ngaji saya yang umur 6 tahun atau 7 tahun, ya, terus saya salaman, itu saya anggapnya batal. Nah, batal. Ya, walaupun masih 6 atau 7 tahun, belum balik. Tapi kenapa kok saya katakan batal? Anak-anak yang hidup di zaman sekarang, ya, itu masih kecil-kecil itu loh, sudah tahu pacaran. Ya, iya kan? Beda dengan masa ibu-ibu dulu itu. Nah, kalau masa ibu-ibu dulu mungkin tamat SD itu belum kenal apa-apa gitu. Ya, dulu kan umumnya orang baru pacaran kan setelah SMA kan, ya. Zaman dulu itu. Zaman sekarang anak-anak kecil itu sudah masih kecil sudah nyukai lawan jenis. Nah, makanya walaupun yang kita sentuh anak yang baru usia 6 atau 7 tahun itu bisa jadi membatalkan. Karena tadi, ya, udah ada rasa suka dengan lawan jenis. Beda halnya kalau misalkan masih bayi, ya, ibu habis wudhu terus mencium bayi laki-laki. Nah, ya, bayi laki walaupun bukan anaknya sendiri, bukan mahram, tapi kalau bayi ya boleh-boleh saja, nggak batal wudhunya, ya, nggak batal wudhunya. Jadi memang kriteria anak itu di kalangan ulama sendiri terjadi ya sedikit perbedaan karena tadi itu terkait dengan karakter anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang itu beda. Anak dulu belum kenal sinetron sehingga rata-rata masih lugu-lugu, ya. Mungkin sampai umur 10 tahun sampai 12 tahun itu masih lugu sekali gitu. Kalau anak sekarang umur 6 tahun, 7 tahun itu sudah udah lucu. Lucu kayak anak dewasa. Nah, sudah anak dewasa. Nah, yang seperti itu sudah termasuk membatalkan wudhu kalau kita bersentuhan dengan dia. Nah, kemudian juga saya jelaskan
siapa yang disebut dengan mahram? Ya, mahram itu adalah wanita yang tidak boleh dinikahi. Jadi ibu kita, nenek kita, bibi, ya, itu berarti kan mahram, karena tidak mungkin kita nikahin ibu kita, nggak boleh nikahin nenek kita, atau saudaranya ibu, ya nggak boleh. Ke bawah anak kita, ya, keponakan kita, cucu kita, itu namanya mahram. Kalau suami istri itu jelas-jelas bukan mahram, karena kalau dia mahram berarti tidak boleh menikah. Ya, makanya suami istri ketika bersentuhan kulit, menurut madhab Imam Syafi'i juga batal wudunya, gitu loh ya. Kenapa? Karena istri itu bukan mahram. Loh, kalau mahram malah tidak boleh dinikahi, tidak boleh jadikan istri. Gitu. Maka ketika seorang suami bersentuhan dengan istrinya, itu termasuk yang membatalkan wudu. Menurut mazhab Imam Syafi'i, jika bersentuhannya tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang, misalnya ibu sedang sholat berjamaah bersama suaminya, terus habis sholat ibu salaman, ibu tangannya dilapisin mukenanya aja, nah itu tidak batal yang begitu, ya. Tapi kalau kulit lawan kulit itu baru membatalkan wudunya. Supaya nggak batal, ya ditutupin pakai apa? Mukenanya, ya, dilapisin mukena, itu nggak batal. Nah, kemudian masih terkait dengan menyentuh lawan jenis ini. Jika yang disentuh rambutnya batal apa tidak? Tidak. Ya. Yang disentuh kukunya juga tidak. Ya. Jadi yang batal itu kalau yang disentuh itu benar-benar kulit lawan kulit, Bu. Ya. Kulit lawan kulit. Kalau bajunya begini, enggak. Rambutnya enggak, kukunya enggak, giginya enggak. Loh, mungkin lah, ya. Ya, nyenggol giginya. Enggak juga. Nah. Nah, kemudian kita lanjutkan, ya. Wa masu farjil adamiyyi bi batinil kafi. Termasuk yang membatalkan wudu lagi adalah menyentuh kemaluan manusia atau anak Adam dengan telapak tangan bagian dalam. Pertama yang perlu saya jelaskan tentang definisi telapak tangan bagian dalam adalah apabila kedua tangan ini dipertemukan, ya, maka yang tidak kelihatan itulah yang disebut telapak tangan bagian dalam. Sehingga kalau kita nyentuhnya pakai bagian luar ini itu tidak batal. Ya. Kalau nyentuhnya pakai telapak tangan tapi bagian luar itu tidak batal. Ya. Tapi kalau nyentuhnya pakai bagian ini itu batal. Itu dari segi yang dipakai nyentuh. Yang kedua, dilihat dari segi yang disentuh. Ya. Yang disentuh batal baik miliknya sendiri maupun milik orang lain. Maksudnya milik orang lain itu gimana? Misalnya seorang ibu habis wudu terus anaknya minta dicebokin, pernah nggak terjadi seperti itu? Nah, kalau ibu nyebokinya pakai telapak tangan, batal. Nah, saya dulu ini pengalaman ini betul pengalaman pribadi saya. Saya dulu pernah terjadi seperti itu, sama ibu saya dicebokinya pakai kaki. Iya. Bener ibu itu, yakin ya. Pengalaman pribadi. Waktu itu saya juga nggak ngerti. Kenapa? Karena ibu saya habis wudu terus saya minta dicebokin gitu. Masih usia mungkin 6 atau 7 tahun, 6 tahun lah ya. Itu ibu nyebokinnya pakai kaki gitu. Disiram pakai keran gitu terus kakinya yang dipakai nyebokin gitu. Ya geli-geli gimana pakai kaki. Tapi ternyata setelah saya ngaji fikih jadi tahu itu cara supaya wudunya ibu saya tidak batal gitu loh maksudnya. Ya. Jadi bisa ibu praktekkan nanti habis wudu cucunya minta dicebokin ya supaya nggak batal. Sebenarnya pakai sini kan bisa ya sebenarnya. Tapi ibu saya ekstrim ya pakai kaki. Tapi pernah itu benar-benar kenyataan ya. Jadi pakai kaki. Nah, jadi sebenarnya pakai telapak tangannya bagian sini itu sebenarnya sudah nggak batal sebenarnya. Nah, tapi mungkin biar enak basuhnya kalau pakai kaki.
nyebokin anaknya ya. Jadi maksudnya itu, baik megang miliknya sendiri, milik orang lain, batal wudunya. Baik yang dipegang itu masih hidup maupun sudah mati. Baik masih tersambung dengan tubuh yang lain atau sudah terpisah. Jika masih jelas itu benda gituan, ya batal wudunya. Apa mungkin itu terjadi? Mungkin sekali. Ya, misalnya ada korban mutilasi. Nah, terus ibu jadi tim yang melakukan penelitian itu, terus tangannya nggak pakai sarung tangan, menemukan benda dipegang kok empuk-empuk apa. Itu juga kalau ternyata itu benar-benar gituan ya batal, walaupun sudah terpisah dari tubuhnya. Mungkin aja terjadi kan, ada ledakan bom terus tubuhnya hancur berkeping-keping, terus kita jadi tim petugas yang ngumpulin serpian-serpian, itu kan bisa aja terjadi ya. Jadi yang begitu itu juga membatalkan wudu. Nah, jadi batal wudunya tadi jika menyentuhnya pakai telapak tangan bagian dalam, dan yang disentuh adalah kemaluan manusia. Berarti mengecualikan kemaluan yang bukan milik manusia. Misalnya apa? Binatang, ya, ayam. Nah, sering kan dulu kalau kita miara ayam terus ayamnya petak-petok kita tangkap, jari kita masukin, iya kan, pernah nggak? Oh sudah mau keluar nih telurnya. Nah. Itu batal nggak wudunya? Tidak. Oh. Hanya saja kemungkinan terkena najis, tapi tidak batal wudunya, ya tinggal jarinya ini dicuci udah bisa gitu loh. Nggak batal wudunya, hanya terkena najis gitu loh. Beda ya. Kenapa? Karena yang kita sentuh tadi kan bukan miliknya manusia, miliknya ayam. Itu ingatan kalimatnya, yang batal itu jika yang disentuh miliknya manusia. Jadi kalau bukan milik manusia ya nggak batal, hanya saja dimungkinkan tangan kita terkena najis. Maka ya cukup yang terkena yang ini aja ya, yang kena najis itu disucikan, itu sudah kembali suci gitu loh. Jadi terkena najis itu tidak membatalkan wudu, Bu. Ya, ingat ya. Karena orang kadang-kadang bingung, nggak bisa bedain ya, antara hadas dan najis. Ya, yang membatalkan wudu itu kalau kita berhadas, buang angin, buang air kecil, air besar dan sejenisnya, itu hadas. Ya, kalau najis, misalnya kita kena kotoran ayam, kotoran sendiri atau apa, itu terkena najis. Terkena najis itu tidak membatalkan wudu. Ya, tapi kalau terkenanya di dalam sholat, itu yang batal sholatnya. Wudunya nggak batal, ya. Misalnya ibu lagi sholat di tempat terbuka, terus ada burung lewat, nah, pas di atas kepala kita, pas dia buang kotoran, ya kan mungkin itu terjadi. Ya. Terus kebetulan kotorannya ini bukan kotoran yang kering. Kalau kotoran kering kan bisa langsung kita kibaskan. Ini yang basah, maka begitu kita terkena najis, sholat kita batal. Tapi yang batal cuma sholatnya aja, wudunya enggak. Ya, wudunya tidak. Kan tidak ada tadi tuh. Di antara 6 itu salah satu yang membatalkan wudu adalah terkena najis, itu tidak ada. Ya, beda hadas. Dan ini bab najis memang belum dibahas, nanti di belakang ya. Dan najis belum dibahas. Jadi yang batal itu kalau terkena hadas atau berhadas. Kalau kena najis nggak batal wudunya. Ya, hanya kalau dia mau sholat atau mau melakukan sesuatu yang harus suci, ya otomatis yang terkena najis itu harus dibasuh sampai bersih, sampai hilang najisnya. Kemudian ada tambahan lagi menurut qaulnya Imam Syafi'i yang baru, yaitu tidak sampai menyentuh kemaluannya, tapi hanya menyentuh lingkarannya, ya, terutama lingkaran yang belakang. Ya. Tadi kan contohnya menyentuh dubur itu kalau kita lagi nyebokin anak kita, itu kan jelas-jelas itu telapak tangan kita menyentuh dubur anak kita gitu kan, atau kita sendiri yang sedang cebok. Sekarang dalam fatwa Imam Syafi'i yang baru itu dikatakan tidak hanya menyentuh pas duburnya, tapi juga menyentuh lingkarannya, itu sudah membatalkan wudu. Ya. Tidak menyentuh langsung ke lubangnya, tapi di sekitarnya, ya, di sekitarnya.
Nah kemudian maaf untuk yang laki-laki juga perlu dijelaskan ya. Yang batal itu yang disentuh yang bagian mana? Nah, ini agak repot kita nyari bahasa yang tepat. Ya. Dulu sama Pak Kiai saya begini, ya, dijelasin tuh. Apakah batal itu kalau yang disentuh hanya pas helmnya saja, kepalanya saja, atau sampai ke yang lainnya? Itu ada yang sebagian jelasin hanya batal kalau yang disentuh pas kepalanya. Kalau yang batangnya tidak. Gitu. Tapi untuk hati-hati, ya, untuk kehati-hatian pokoknya ya kalau nyentuh itu dan pakai telapak tangan bagian dalam itu batal. Nah, itu semua terkait dengan hal-hal yang membatalkan wudhu berdasarkan analisa para ulama fikih. Sekarang hadisnya, ya ini, nah, hadisnya saya baca tadi sudah sampai pada hadis yang ketiga, ya. Kemudian sekarang yang keempat, ya, wa aula mastumun nisa. Nah itu tadi terkait. Itu ayat Al-Quran itu surat An-Nisa ayat 43 ya. Aula mastumun nisa oleh Imam Syafi'i dimaknai menyentuh wanita dengan kulit ketemu kulit, baik disertai syahwat atau tidak. Tapi kalau menurut madhab yang lain ya, aula mastumun nisa ini dimaknai dengan hubungan suami istri, sehingga kalau hanya senggolan kulit enggak batal. Maka tadi dalam prakteknya ya, dalam kondisi biasa kita ikut Imam Syafi'i, tapi kalau pas tawaf ikut imam yang lain. Nah, kemudian berikutnya ini yang terkait dengan menyentuh kemaluannya. Man masa dzakarahu fala yusolli hatta yatawaddoa. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, ini kemaluan laki-laki itu maksudnya, maka tidaklah sholat sampai dia berwudu. Ya, itu yang dijadikan dalil bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu. Nah hadis yang keenam itu sebenarnya kalimatnya hampir sama dengan yang kelima, tapi kayak dibalik itu. Wa yatawaddo'u mimma dzakari, dan berwudu dari sebab menyentuh kemaluan laki-laki. Kemudian yang terakhir ya, yang ke 7 ya, man masa farjahu falyatawaddo. Oh ya nih, yang 6 sampai ke 7 ini yang mirip tadi ya. Barang siapa yang menyentuh, ini yang perempuan ini, hadis untuk perempuan yang menyentuh kemaluannya. Man masa farjahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, ini untuk wanita, maka hendaklah dia berwudu. Jadi zakar itu sebutan untuk laki-laki, kalau farja itu sebutan untuk perempuan, ya. Jadi kalau punya anak jangan dikasih nama Siti Farjinah, jangan ya. Atau dinamai apa Suparji, karena parji dalam bahasa Arab itu artinya gituan. Parji, parji bahasa Arabnya. Nah, jadi itu ibu sekalian terkait dengan beberapa hal yang membatalkan wudu. Jadi yang perlu diingat betul bahwa terkena najis itu tidak membatalkan wudu. Hanya saja ya najisnya itu harus disucikan, atau yang terkena najis itu harus disucikan, tapi wudunya enggak batal. Baik, kita lanjutkan. Masih ada waktu. Wah, masih ada ya. Kita lanjutkan pasal berikutnya, yaitu beberapa hal yang mewajibkan kita mandi. Nah, pertama yang perlu saya jelaskan, mandi yang dimaksud di sini bukan mandi biasa, bukan sekedar mandi untuk kita supaya bersih dan segar, bukan, tetapi mandi dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Ya, jadi sekali lagi kita bahas tentang mandi, tapi bukan mandi biasa. Mandi dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Nah, walladzi yujibul ghusla sittatu asya'a. Sesuatu yang mewajibkan seorang untuk mandi itu ada 6. Jadi kalau soal jumlahnya sama dengan yang membatalkan wudu, sama-sama ada 6. Salah satu tastariku fihar rijalu wan nisa'u. Dari 6 itu yang 3 itu terjadi pada laki-laki dan perempuan, ya sama-sama.
Wahya iltiqaul khitanaini wa inzalul maini wal mautu. Yang mewajibkan kita untuk mandi menghilangkan hadas besar itu ada 6. 6 itu yang 3 bisa terjadi pada laki-laki dan bisa juga terjadi pada perempuan. Tapi nanti yang 3 berikutnya itu hanya terjadi pada perempuan. Nah, 3 itu yang bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan, pertama adalah terjadinya pertemuan 2 khitan. Ini bahasa yang indah ini, ya. Bahasa yang indah, bertemunya 2 khitan. Bersenggolannya 2 khitan, yaitu khitannya laki-laki dan khitannya perempuan. Ini bahasa lain dari atau kata lain dari bahasa bersetubuh atau berjima. Bahasa yang dipakai iltiqaul khitana ini, bertemunya 2 khitan. Pertanyaannya, kenapa kok disebut 2 khitan? Sementara di Indonesia ini yang kita kenal, yang khitan itu hanya laki-laki. Nah, ini perlu, mumpung berbicara tentang khitan, ya, saya jelaskan bahwa sebenarnya, ya, wanita pun itu ada anjuran untuk berkhitan. Tapi status hukumnya tidak sampai tingkatan wajib, itu tidak, ya. Ada yang mengatakan menggunakan bahasa sunnah, hanya dengan menggunakan kemuliaan, nah, tapi yang jelas tidak sampai tingkatan wajib. Dan cara khitannya beda dengan laki-laki. Umumnya wanita itu kalau mau dikhitan itu justru dilakukan waktu saat menjelang habis lahir. Ya, ketika baru lahir, biasanya kalau bu bidannya yang tahu itu bisa, dan memang tidak sampai dipotong, tidak kok ya, hanya digores apa dikerik gitu loh ceritanya itu. Ya. Nah, umumnya yang khitan adalah kaum laki-laki. Nah, ketika 2 khitan telah bersentuhan, maka sudah mewajibkan seseorang untuk mandi, walaupun hal itu tidak sampai ke klimaks, ya. Walaupun tidak sampai ke klimaks, ketika sudah bersenggolan itu sudah mewajibkan kita mandi. Nah, kemudian terkait dengan khitan, sebenarnya para rasul yang pertama kali diperintahkan khitan itu adalah Nabi Ibrahim. Maka semua rasul sesudah Nabi Ibrahim itu semuanya berkhitan, ya. Di semua rasul, semua nabi yang hidup setelah Nabi Ibrahim itu semuanya berkhitan. Nah, untuk Nabi Ibrahim sendiri khitan umur berapa itu memang saya mendapatkannya ada 2 keterangan. Yang populer, Nabi Ibrahim itu khitan ketika berumur 80 tahun. Ya. Ibu jangan bayangin orang sekarang, ya. 80 tahun untuk zaman itu masih muda. Karena ceritanya gini, ya. Nabi Ibrahim itu usianya sekitar 200 tahun. Sehingga kalau misalnya dia khitan ketika berumur 80 tahun, berarti masih 1/4 dari umurnya kan ya. Sehingga kalau misalkan orang sekarang rata-rata umurnya 60 tahun, berarti Nabi Ibrahim itu ya khitannya mungkin seusia anak 15 atau 16 tahun. Jadi masih muda. Ya, jangan dibayangkan 80 tahun zaman sekarang, udah kakek-kakek, ya. Itu satu. Yang kedua, alat yang dipakai motong itu bener-bener wah mengerikan kalau kita baca di kitab-kitab ya, pakai kapak. Nah, ya. Sebenarnya kapak di sini itu bentuknya kayak cangkul tapi kecil, ya, kayak cangkul tapi dan terbuat dari batu. Betapa pedihnya itu. Ya. Tapi untungnya dari sekian sunnahnya Nabi Ibrahim, ya, khitan itu hanya dianjurkan cukup satu kali. Untungnya itu ya. Coba kalau disunahkan seperti yang lain ya, kan adalah amalan Nabi Ibrahim yang diabadikan di zaman Nabi Muhammad dan bisa diulang-ulang. Contohnya apa? Korban. Yo. Korban ini kan melanjutkan syariat Nabi Ibrahim. Kita disunahkan korban setiap tahun. Terus haji, ya. Haji itu walaupun wajibnya sekali, tapi kan ada haji sunnah. Haji kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi khusus khitan cukup sekali saja. Untungnya itu, untungnya. Coba kalau khitan juga boleh diulang-ulang, wah bisa habis. Nah,
Jadi yang terkait dengan wajibnya mandi, ketika dua khitan sudah bersentuhan maka sudah mewajibkan mandi. Yang kedua, ya, wa inzalul mani, dan keluar mani apapun sebabnya, baik keluarnya karena terjadinya persetubuhan atau karena sebab lain, misalkan dalam mimpi, ya, atau karena hal-hal yang lain, ya, nonton pornografi. Ya. Ketika sudah keluar maka itu juga sudah mewajibkan mandi, baik terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang ketiga, meninggal dunia. Nah, meninggal dunia ini juga mewajibkan untuk dimandikan. Walaupun yang meninggal dunia itu baru saja mandi, tetap wajib dimandikan. Ya, kan ada ya, orang baru mandi bersih, ya, terus kemudian dia istirahat terus meninggal dunia. Jangan tunggu ini tadi udah baru mandi, enggak usah dimandiin lagi. Gitu. Enggak, tetap dimandikan. Kenapa? Dia dimandikan karena meninggalnya itu loh. Ya, meninggalnya itu menjadikan sebab dia wajib dimandikan. Ya. Jangan tuh kenapa orang mati dimandikan? Ya karena nggak bisa mandi sendiri. Nah, bukan begitu. Bukan itu. Jadi meninggal dunia itu ya menjadi sebab syariat yang menjadikan dia harus dimandikan. Kemudian walaupun meninggalnya itu di sungai atau di air ya, misalkan orang tenggelam di laut, tenggelam di kolam, jangan dikira terus dia sudah mandi dengan sendirinya, tidak, tetap wajib dimandikan selama masih bisa dimandikan. Nanti kalau nggak bisa dimandikan itu gantinya ditayamumi. Nah, 3 kejadian tadi itu ya, yaitu bertemunya dua khitan, keluar mani dan mati, itu bisa terjadi pada laki-laki dan bisa terjadi pada perempuan. Kemudian yang 3 berikutnya itu khusus terjadi hanya pada kaum wanita. Wa salah satu tahtasu bihan nisa'u wahya, pertama al haidu, yaitu ketika seorang ibu telah selesai haid. Nah, nanti ada penjelasannya yang lebih rinci mungkin dalam pengajian yang akan datang ya. Kita hari ini sepintas saja bahwa ketika ibu telah selesai haid maka segera mandi, jangan ditunda-tunda, karena kalau ditunda-tunda nanti akan ada sholat yang tertinggal. Masalahnya bukan yang lain-lain ya. Kalau yang lain-lain bisa ditunda, misalkan melayani suaminya bisa ditunda, tapi kalau sholatnya tidak bisa ditunda. Dan nanti Bu, bahasan rinciannya itu begini, misalnya ya, ibu di akhir waktu duhur, misalnya sekarang ini duhurnya jam 3:30 ya. Duhur, bukan asar ya. Nah, duhurnya sekarang misalkan jam 12:30 gitu ya. 12:30 duhur. Terus kita ini gini. Bukan akhir asar aja, asar aja. Yang gampang contohnya asar aja. Misalnya ibu jam 3:30 berarti sudah masuk asar ya. Jam 3:30 masuk asar, terus ibu jam 3:15 itu haidnya mampet ya. Mampetnya itu jam 3:15, berarti masih dalam waktu duhur. Terus asarnya jam 3:30 masuk asar, terus ibu bilang begini, tanggung nanti aja kalau asar sekalian gitu. Berarti ibu punya utang sholat duhur. Kenapa? Waktu 15 menit tadi itu kalau ibu pakai mandi dan sholat duhur kan masih cukup. Jangan terus kemudian tanggung tinggal 15 menit lagi, nanti aja digabung asar sekalian. Nah, lah berarti belum mampet. Ya, kalau keluar lagi belum mampet. Nanti ada Bu, cara mengetahui apakah sudah benar-benar mampet itu bukan hanya sekedar perasaan Bu. Dalam kitab fikih itu dijelaskan, ini terutama yang bagi yang masih baru menstruasi ya, itu ketika saat mau mampet, artinya mau berakhir, dia harus rajin ngecek. Ngeceknya pakai apa? Pakai kapas putih dimasukin Bu. Kalau kapas ini masih bersih berarti sudah mampet. Tapi kalau ternyata kapas yang kita masukkan ini masih ada noda-noda merah, berarti belum tuntas. Gitu loh. Jadi yang dipakai ukuran bukannya sekedar perasaan sudah mampet, perasaan belum, bukan begitu, tapi bisa dicek dengan cara dimasukin kapas. Gitu. Sampai segitu detailnya.
dalam masalah fikih. Jadi ibu-ibu yang punya anak perempuan ya, yang mulai memasuki usia balik, ya harus rajin-rajin ngajarin ya. Ayo udah mampet apa belum? Gitu biasanya anak jawabnya belum gitu aja. Nah, akhirnya kalau semakin dia belum, semakin banyak sholat yang tertinggal. Nah, terus ini contoh yang kedua kebalikannya ya. Ibu sampai jam 3.15 menit itu belum sholat duhur. Pas mau sholat duhur datang bulan. Ya, pas mau sholat duhur datang bulan. Akhirnya kan tidak bisa sholat duhur. Maka sholat duhur yang tertinggal ini nanti kalau sudah haidnya mampet juga harus diqadha, gitu kan? Gitu ya. Jadi sampai serumit gitu ya. Ya, sampai serumit itu. Karena waktu 15 menit kan cukup tadi. Seandainya ibu tadi itu segera wudu terus sholat, masih bisa ngejar waktu sholat duhur. Tapi belum sampai sholat ternyata sudah datang bulan. Nah, makanya akhirnya ibu nggak bisa sholat, maka terus nanti harus diqadha. Nah, nanti di bab haid dan nifas dalam bab berikutnya ya, mungkin nanti di bab agak belakang itu haid itu paling sedikit berapa hari, umumnya berapa hari, maksimal berapa hari, dan bagaimana sholatnya orang sedang istikhadah dan seterusnya. Nanti insya Allah akan kita bahas dalam bab berikutnya. Sepintas saja ya. Ketika seorang, pesan saya pentingnya ini, yang penting ketika ibu sudah selesai haid harus segera mandi, jangan ditunda-tunda, karena begitu ditunda nanti akan ada sholat yang tertinggal. Itu aja intinya. Untuk rinciannya nanti dibahas lagi dalam bab berikutnya. Kemudian nifas. Nah, nifas, salah satu yang wajibkan mandi seorang wanita adalah nifas. Nifas ini darah yang keluar setelah melahirkan. Biasanya keluarnya itu paling sedikit satu keluaran ya, satu cerotan atau cerit. Kalau cerotan banyak, ini cerit ya. Paling sedikit umumnya ya. Ya. Saya bingung cari bahasa yang pas itu kadang. Ya, paling sedikit segitu tadi. Nah, umumnya adalah 4 kali hari haid. Ya, umumnya itu 4 kali hari haid. Jadi kalau seorang wanita itu biasanya haidnya 5 hari, itu nanti biasanya nifasnya itu ya 20 hari. Kalau dia haidnya itu 7 hari, ya nanti 7 kali 4 biasanya gitu. Karena sebenarnya darah nifas itu adalah darah haid yang tertunda. Ya, wanita kalau hamil itu kan dia darah bulanannya tidak keluar. Nah, darah bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga sampai bulan keempat itu tertahan di dalam perut. Ya. Nanti kalau bayinya sudah keluar, baru ini darah yang tertahan 4 bulan ini akan keluar sedikit demi sedikit. Maka biasanya jumlah hari nifas itu 4 kali jumlah hari haid. Kalau ibu tanya, lalu terus darah haid yang kelima dan seterusnya gimana? Darah haid yang kelima sampai ke-9 itu akan menjadi sarana masuknya makanan si janin. Tapi tidak lewat mulut, lewat tali pusar. Jadi kita semua ini dulu waktu masih dalam perut itu kita makanannya darah haid. Tapi tidak lewat mulut, lewat tali pusar. Maka begitu lahir tali pusarnya dipotong karena sudah bisa makan lewat mulut. Nah, kemudian yang terakhir yang khusus terjadi pada wanita adalah wiladah, melahirkan. Nah, melahirkan ini khusus buat wanita yang tidak nifas. Ya, sekali lagi ya. Wajibnya mandi karena melahirkan ini bagi wanita yang setelah melahirkan dia tidak nifas. Kalau kemudian wanita itu setelah melahirkan dia nifas, maka nanti mandinya setelah selesai nifas. Karena kalau toh dia mandi kan nggak ada gunanya. Ya, misalnya ibu melahirkan, terus mandi karena melahirkan. Ternyata habis melahirkan terus keluar darah nifas, kan tetap aja nggak bisa sholat. Nah, maka bagi yang seperti ini itu mandi wiladahnya ditiadakan, nanti diganti dengan mandi kalau nifasnya sudah selesai. Nah, kecuali jika ada orang habis melahirkan langsung nggak keluar darah, berarti dia cukup mandi karena wiladah karena melahirkan gitu. Apa ada? Ya ada. Nah, berarti bagaimana dengan wanita yang dioperasi sesar? Karena operasi sesar itu kan otomatis darahnya dikeluarkan semua. Nah, itu nanti ada bahasannya lagi. Ya, jadi masalah fikih ini masalah yang terus berkembang. Gitu.
Nah, jadi sekali lagi terkait dengan 6 hal yang mewajibkan seorang untuk mandi, yang perlu saya ingatkan kepada ibu-ibu terkait dengan yang masih aktif bulanannya, ya, bahwa apabila bulanannya sudah mampet harus segera mandi supaya segera sholat agar tidak ada sholat yang tertinggal, karena begitu mandinya ditunda maka ada sholat yang tertinggal. Baik sekanca sampai di sini dulu ya, nanti uraian lebih panjang kita kaji dalam masa mendatang. Selanjutnya apabila ada yang mau bertanya silahkan, monggo Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya umumnya ya. Iya. Ya terima kasih. Ya. Jadi gini, memang dulu populernya ya, kita ini yang di masyarakat awam itu hanya pakai hukum populer. Haid itu umumnya berapa? 7 hari. Nah, nifas berapa hari? 40 hari. Terus nanti paling banyak berapa hari? Kalau haid paling banyak 15 hari, kalau nifas paling banyak 60 hari. Terus itu hanya umumnya, tapi yang terjadi pada masing-masing orang itu bisa beda-beda, gitu loh ya. Ini yang perlu saya jelaskan itu maksudnya ya. Jadi kalimat haid 7 hari, terus paling banyak 15 hari, nifas 40 hari, paling banyak 60 hari, itu hanya umumnya. Tapi yang terjadi pada masyarakat, pada masing-masing orang bisa jadi beda-beda. Ada seorang ibu yang haidnya hanya sehari semalam atau 24 jam. Ada yang haidnya hanya 2 hari. Ada yang haidnya hanya 3 hari. Ada yang 6 hari. Ada yang 7 hari, 8 hari. Terus sampai ada yang 14 hari. Tapi kalau yang 16 hari udah bukan haid gitu loh maksudnya. Ya, enggak ada yang 16 hari. Ya, karena maksimal 15 hari gitu. Sehingga untuk hari-hari haid ini masing-masing orang harus punya catatannya sendiri-sendiri, jangan ikut-ikutan temennya. Kamu udah mampet belum berarti aku juga belum. Bukan begitu. Nah, bisa jadi beda-beda kan? Nah, kadang-kadang anak kita suka begitu, Bu, tanya ke temennya, ya. Kamu udah mampet belum? Aku juga belum. Aku baru 3 hari, aku baru 4. Padahal bisa jadi udah. Nah, ya karena belum mengerti tadi itu ya. Nah, kalau itu terjadi sudah pada masa lalu dan kita tidak tahu ada berapa sholat yang tertinggal, ya memang itu kita nggak bisa memastikan kan ya, nggak bisa memastikan berapa sholat yang kita tinggal. Itu solusinya gimana? Ya pertama kita mohon kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, jika ibu mau mengkodok bisa caranya. Gimana? Misalkan ibu perkirakan aja, saya dulu masih sembrono itu selama 5 tahun misalkan ya. Ya udah selama 5 tahun itu kira-kira ibu hitung berapa punya utang sholat. Terus nanti cara nyaurnya itu setiap kali kita sholat itu kita double. Ya kan, duhur ini saya sholat pertama untuk waktu saat ini, yang kedua untuk mengkodok barangkali dulu saya pernah meninggalkan sholat duhur. Nanti sholat asar juga begitu ya, pertama saya sholat asar untuk hari ini, terus habis itu sholat asar lagi untuk mengkodok sholat asar yang barangkali dulu pernah tertinggal. Itu ada ulama yang beri solusi seperti itu. Terus nanti yang seperti kita lakukan sampai berapa ya, sampai lunas. Nah gitu. Itu ada yang berpendapat seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini pendapat. Jadi bukan pasti harus begitu, tidak. Ya. Jadi kalau memang misalkan kita ingin mengkodok sholat-sholat yang barangkali pada masa muda kita pernah tertinggal, caranya seperti itu. Setiap kali kita sholat bisa nanti kita lakukan 2 kali ya, atau semampu kita 3 kali dengan niat yang selebihnya itu untuk mengkodok sholat-sholat yang pernah kita tinggal. Nah. Mudah-mudahan nanti bisa masih lunas. Ya. Terus ada juga yang lebih berat itu malah disuruh nyaur terus gitu kan, nanti kan malah kita nggak bisa aktivitas yang lain. Nah, makanya menurut saya, pendapat pribadi saya, cara mengkodok yang mudah itu tadi, setiap kali kita sholat kita double ya. Setelah sholat berjamaah untuk sholat waktu ini, ya mungkin kita sholat lagi untuk mengkodok sholat duhur yang pernah kita tinggalkan, gitu caranya. Monggo. Apa Bu? Iya.
Ya, ya. Gini, ba'da asar dan ba'da subuh itu termasuk waktu yang tidak boleh untuk sholat jika tidak ada sebab. Ada catatannya begitu Bu ya. Jika ada sebab boleh. Sebab itu apa? Sebab itu salah satunya adalah mengkodok. Kalau untuk mengkodok boleh, ya. Walaupun habis sholat subuh, walaupun habis sholat asar, tapi kalau untuk mengkodok boleh. Itu namanya sebab yang mendahului. Ada juga sebab yang menyertai. Habis sholat duhur, habis sholat asar ada gerhana matahari. Kita boleh sholat sunnah sesudah sholat asar. Kenapa? Karena sholat gerhana matahari, kan itu. Jadi nggak boleh tadi itu kalau tidak ada sebab. Kalau ada sebab menjadi boleh. Nah, salah satu sebab yang membolehkan itu adalah mengkodok sholat-sholat yang dulu pernah kita tinggalkan. Nah, ada lagi yang lain, moga, moga Bu. Mm-mm. 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 Mm. Oh, iya. Untuk orang-orang di kota ini untuk menghemat ruangan, kadang kamar mandi kita sekaligus juga tempat untuk buang air. Nah, kemudian kalau kita habis buang air, mandi atau mandi dulu buang air, Bu. Ya, ya. Contohnya gini aja. Misalkan kita buang air dulu, habis buang air terus mandi, habis mandi wudhu di situ. Nah, kemudian keluar dari kamar mandi, apa batal wudhunya? Jawabannya tidak. Nah, jawabannya tidak. Ya. Jadi yang dimaksud membatalkan wudhu itu kalau kita setelah punya wudhu kemudian buang air, gitu lah Bu ya. Jadi bahasanya tadi itu dipahaminya bukan soal masuk keluarnya kamar kecil, tapi aktivitas yang dilakukan di kamar kecil, gitu ya. Karena umumnya orang kalau di kamar kecil itu buang angin, buang air, ya maka kalimat yang dipakai dalam Al-Quran atau kalian telah keluar dari kamar kecil. Tapi yang dimaksud atau kalian telah habis buang air kecil atau air besar, gitu ya. Jadi bukan aktivitas keluar masuknya, tapi apa yang kita lakukan di kamar kecil itu bisa membatalkan wudhu jika yang kita lakukan adalah buang air, baik air kecil maupun air besar. Gitu. Ada lagi sebelum ditutup dengan doa? Monggo Bu. Kita kondisi diare gitu kan. Iya. Kita mau sholat terus kita pakai sopek gitu Mm. kan. Takut kenapa-kenapa. Mm. Kita nggak tahu ada yang keluar lagi setelah sholat kita berarti kan ada yang keluar gitu. Gimana sholatnya itu kok? Perlu diulang lagi apa tidak gitu ya? Ya. Sholatnya orang diare itu mirip dengan sholatnya orang istighadah, ya. Mirip dengan sholatnya orang istighadah atau dengan orang yang apa istilahnya beser. Apa Bu bahasa medisnya apa Bu itu beser Bu? Gini, ya. Caranya begini, begitu masuk waktu ibu bebersih, ya. Ibu bersih, ibu tutup ruang-ruang yang ada potensi keluarnya najis, kemudian ibu wudhu, sholat sah. Ya, perkara nanti pas kita gerak kemudian keluar atau gimana itu urusan nanti. Yang penting sebelum sholat tadi ibu udah yakin ibu sudah dalam kondisi suci, ya, sah gitu. Ya, tapi nanti kalau datang waktu sholat lagi diperiksa lagi baru gitu. Nanti, enggak perlu diulang lagi tidak, ya, tidak perlu diulang. Jadi yakin kita sebelum melakukan tadi kan sudah dalam kondisi suci. Nah, kemudian mungkin itu netes waktu kita bergerak atau gimana. Kalau hanya berada di tempatnya, ya, itu kan kalau toh najis itu dimaafkan. Kalau najis ya, kalau hadas nanti beda lagi kan kalau hadas. Nah, jadi untuk hal-hal seperti itu kasusnya mirip dengan sholatnya orang yang sedang istighadah. Jadi ketika datang waktu sholat dia bersih diri, terus ditutup, terus wudhu, sholat. Nah nanti pas datang waktu sholat dibersihkan lagi gitu, wudhu terus sholat lagi. Soal apa yang terjadi setelah ditutup itu udah tidak perlu jadi pikiran kita, karena kalau harus mikir itu terus nanti malah kita tidak bisa sholat. Nah, ya. Oh gini,
Yang saya tahu gini Bu, salah satu jenis amal soleh itu daimul wudu, orang selalu punya wudu. Nah, jadi gini, walaupun ibu sedang tidak mau sholat, sedang tidak mau pegang Al-Quran, tapi ibu dianjurkan selalu punya wudu, itu bagus sekali. Termasuk kalau ibu mau masak, terus ibu dalam keadaan punya wudu, maka masakan ibu akan jadi obat. Gitu loh ya. Jadi ibu-ibu itu bikin obat gampang ini. Ya. Tip kalau ibu punya anak yang agak bandel, ya, caranya ketika selama anak ibu makannya dan minumnya di rumah itu masih bisa diterapi. Ya. Caranya gimana? Setiap kali ibu masak, usahakan ibu punya wudu. Sehingga selama masak dalam keadaan punya wudu. Nanti makanan yang ibu masak itu bukan sekedar menyehatkan secara jasmani, juga akan menyehatkan secara rohani, bisa jadi obat. Syukur-syukur nanti kalau sebelum dimakan oleh suami kita, sebelum dimakan oleh anak kita, minimal dibacain Al-Fatihah. Wah, luar biasa, itu manjur sekali. Ya. Karena gini, nanti akan jadi obat rohani, energinya jadi positif. Kalau energi sudah positif, nanti perilakunya juga positif. Nah, sebaliknya kalau masaknya sambil marah-marah, hatinya ngedongkol, walaupun makanannya bergizi, bisa jadi penyakit. Ya. Jadi soal mengulang wudhu tadi itu maksudnya gitu Bu, maksud membasuhnya. Ya. Oh ya. Oh ya. Salah satu sunnahnya wudhu itu ketika membasuh atau mengusap maksimal sampai 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali itu hukumnya makruh Bu. Ya, misalkan basuh mukanya sampai 10 kali, nah, kumur-kumurnya sampai 7 kali itu malah makruh. Ya, jadi wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 kali, lebih dari 3 kali makruh. Apalagi kalau waktunya udah mepet, itu malah bisa jadi haram nanti gara-gara kelamaan wudhunya malah ketinggalan waktu salat. Ya. Jadi maksimal ngulangnya 3 kali aja, karena yang sunnah sampai 3 kali, lebih dari 3 kali makruh. Kalau berlebihan lagi nanti bisa jadi haram. Kenapa? Ngabis-ngabisin air. Nah, okay. Pas. Yeah. Oh, ada seperti itu. Oh, ya. Berarti yang ibu ceritakan itu orang yang kena penyakit ini was-was. Nah, salah satu penyakit was-was itu adalah merasa kayak kentut. Ya, habis wudhu kayaknya ada yang keluar terus wudhu lagi. Terus kayaknya habis wudhu kayak ada yang kentut terus wudhu lagi. Itu namanya was-was. Nah, ada cara untuk melawan was-was adalah pertama, asalkan ibu tidak mendengar suaranya dan tidak mencium baunya, yakin ibu tidak kentut. Itu ukurannya ya. Ya. Cara melawan was-was. Karena ini banyak loh ini terjadi seperti ini, terutama ibu-ibu yang usianya sudah di atas 50 tahun. Iya. Mulai dipanggil nenek lah biasanya. Itu suka gampang kena penyakit was-was. Habis wudhu itu perasaan kayak ada yang keluar terus masuk lagi, wudhu lagi. Terus nanti keluar kamar mandi begitu lagi. Nah, itu harus dilawan. Cara ngelawannya gimana? Asalkan tidak terdengaran suaranya, tidak tercium baunya, yakin ibu tidak kentut. Itu satu. Yang kedua, itu kalau kentut. Sekarang kalau buang air gimana? Buang airnya. Ini begini. Ketika kita kencing, ya, maka dianjurkan untuk istibro. Istibro itu menuntaskan yang keluar. Ya, caranya gimana? Kalau ibu-ibu yakin saya caranya semuanya pasti jongkok kan ya. Kalau bapak-bapak suka ada yang berdiri. Kalau ibu-ibu umumnya kan pasti jongkok. Nah, sebelum kita cebok itu yakinkan keluar semua. Kalau perlu perutnya agak sedikit ditekan. Nah, ya, agak ditekan. Terus sambil dehem. Itu untuk menuntaskan bahwa memang sudah benar-benar keluar semua. Ya. Nah, kalau laki-laki juga gitu. Laki-laki juga jongkok, dehem sambil sedikit diurut untuk memastikan bahwa semua sudah keluar. Habis itu baru
istinja baru cebok. Nah, karena ini kalau tidak seperti itu, hanya mengikuti perasaan, nanti lama-lama kita dipermainkan oleh yuwaswisu, oleh setan yang tukang bikin orang was-was. Akhirnya kita waktunya habis di kamar wudhu, kamar mandi, ya sering terjadi seperti itu, ya. Jadi untuk kentut cara ngelawannya, asalkan nggak dengar suaranya, nggak mencium baunya, yakin ibu tidak buang angin. Untuk yang depan, yang perasaan kayak keluar, asalkan sebelum cebok tadi sudah istibro, yakin tidak keluar, gitu aja, ya, yakin tidak keluar, ya. Yakin. Cukup ibu-ibu. Baik, mudah-mudahan yang kita kaji pada siang hari ini ada manfaatnya. Bisa juga nanti pakai ibu untuk didik anaknya, ya. Terutama yang terkait dengan haid, nifas dan seterusnya tadi, nanti ada babnya tersendiri, ya, di bab berikutnya yang lebih rinci lagi. Nah, sekali lagi mari kita tutup, semoga menjadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan ta'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan shalihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.